Di tangan gue sekarang ada HP gaming dari Nubia, tapi ini spesial. Nih, Nubia Neo 3 GT tapi Master Edition. Jadi edisi Master, ini edisi khusus ya. Dan kalian bisa lihat, kalian para gamer FF kayaknya langsung ngeh deh. Di bagian depan ada karakter Free Fire, tau nggak siapa? Capella. Nah, di belakang ada treatment gun. Jadi kalau pistol ini tuh kalau nggak salah karena gue jarang banget main FF, pistol itu bisa nge-heal teman-teman kalian atau bahkan nge-revive, ya nggak sih? Koreksi ya di komen kalau gue salah. Tapi bukan itu fokusnya, yang jadi fokus sekarang adalah Nubia Neo 3 GT-nya sih. Oke, tonton terus sampai habis karena gue bakal buka nih isi box-nya, jadi biar kalian tahu isinya apa aja. Yuk. Nah, sebelum kita unboxing terus hands-on singkat, kita lihat dulu di bagian sininya. Jadi, smartphone gaming ini tuh pakai prosesor Unisoc T9100, 6 nanometer, jadi ini lumayan dan udah support 5G juga. Baterainya gede, udah ada fast charging kencang juga, ada vapor chamber, ada triggernya, ada layar OLED-nya, mantep juga, lengkap. Nih, ini Nubia Neo 3 GT, Nubia X Free Fire. Jadi ini memang kolaborasi ya, Nubia dengan Free Fire. Sekarang kita buka. Ini modelnya kayak sleeve gitu, jadi tinggal didorong. Nah, boxnya menarik juga, Sal ya? Iya, beda banget lah sama Neo 3 GT standar ya, standaran maksudnya. Oke, jadi ada 2 box di sini. Ada 2 box. Nah, yang mana dulu? Yang ini, yang kanan, apa yang kiri? Isinya dulu lah HP-nya antara yang kanan dulu, yang kanan. Yang kiri? Yang kiri. Yang kiri berarti ya, oke. Yang kiri deh. Yang kiri ya, ini kita singkirin dulu. Jadi ada 2 box nih, ada Nubia Neo 3 GT 5G, terus juga ada Game Master Suite-nya. Oke, kita buka yang Game Master Suite-nya dulu. Menarik juga isinya ya, buat main game. Ini harusnya menarik sih, harusnya ya. Buat kita buka. Wih. Di sini isinya ada banyak sih, ada case. Nih, ada case. Kita lihat nanti case-nya. Terus ada gamepad nih. Coba, ntar kita buka ya isinya. Terus apa lagi nih? Oke, kita lihat deh. Ini kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi. Tuh, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Udah kosong. Udah kosong, kita tutup. Kita buka satu-satu dulu. Yang gamepad apaan, Sal? Ntar, kita buka deh satu-satu. Jadi, ini dulu ya. Yang biasa banget ini. Ini apa? Kabel apa? Pin. Oh, pin. Ini pin karakternya. Oh, oke. Ini tuh karena gue pernah nyobain Nubia, smartphone-nya Nubia. Ini tuh kayak karakter virtualnya Nubia sih. Namanya Demi kalau nggak salah. Jadi kalian bisa akses si Demi ini, karakter virtual ini nanti di smartphone. Nanti kita liatin di smartphone-nya. Ini pinnya, dapat pinnya, jadi lumayan. Terus simpan. Casingnya dulu kali ya, karena yang spesial di gamepad-nya. Kita buka. Wih. Clear itu ya. Clear case. Enggak sih, ini smoke gitu sih. Tapi keras nggak, Sal, apa soft ya? Ini hard case. Hard case, tapi pinggirannya nggak terlindungin. Ya karena ada triggernya sih, Nubia Neo 3 GT itu. Terus di sini ada magnetiknya gitu, tapi ya ingat ya, smartphone itu nggak support wireless charging. Paling ini buat aksesoris kayak cooler gitu loh, ditempel di belakangnya. Terus, ini nih yang gue bikin penasaran tuh ini sebenarnya. Apakah gamepad-nya kayak seperti yang gue pikirkan? Ih, cakep. Kalian tahu nggak? Razer Key CV2. Jadi itu kayak gamepad gitu. Nah, ini mirip nih, kayak gini nih. Tuh. Jadi smartphone-nya dimasukin ke sini, nyambung lewat USB-C, port USB-C ini, terus ada analognya.
ada keypadnya, terus ada R1, L1, L2, L1, L2, R1, R2, terus ini juga ada Type-C-nya juga, berarti ini untuk power ke smartphone-nya. Jadi kalian bisa sambil ngecas smartphone ini lewat sini nantinya. Oke, ini mirip kayak Razer Kishi V2 sih, yang pernah kita review juga. Nah, ini nih, nggak lengkap kalau nggak ada ini nih. Ini dus utamanya, Nubia Neo 3 GT. Kita open. Nah, ini smartphone-nya. Kita buka buat yang terakhir. Kayak biasa. Terus boxnya tuh rapih ya kompartemennya. Terus ini ada adapter charger. Outputnya harusnya 80 watt. Ya, ini 80 watt charger. Oke. Kemudian ada kabel Type-C. Warna merah loh. Tuh. Type-C to Type-C pula. Ya, emang sih ini portnya Type-C to Type-C juga. Ini mirip kayak Nubia Red Magic 10 Pro, 11 Pro, kayak gini nih, mirip banget. Terus ini harusnya kitab-kitab sih. Masih dapat casing juga loh. Dua berarti casingnya ini. Berarti itu ya, softcase ya? Enggak, ini hardcase juga ini. Oh, tapi bedanya dia nggak ada magnetnya. Nah, ini nggak ada lingkarannya. Ya. Tuh. Tapi tetap ini smoke gitu, tipe casingnya, terus hard. Dan pinggirannya emang dibiarin nggak ada sih. Terus ada SIM ejector juga, ini menarik. Kayak saringannya di Naruto tuh modelnya. Terus kitab-kitab deh. Kartu garansi sama panduan. Ini Nubia Neo 3 GT-nya. Di bagian depannya tuh langsung kelihatan beberapa kelebihan dari smartphone ini. Tapi yang unik adalah desainnya. Jadi desainnya emang dibikin beda dengan Nubia Neo 3 GT pada umumnya ya. Yang ada di pasaran kan warna kuning kalau nggak salah, terus ada warna hitamnya juga. Gue pernah review. Tapi ini warna putih, bersih, lebih kelihatan elegan. Tapi tetap, detail-detailnya tetap dapet sih, detail gamingnya. Nah, di bagian belakangnya itu memang tuh, ada LED-nya gitu, kelihatan nggak? Ada LED-nya, tetap ada, mirip kayak Neo 3 GT yang versi standar. Terus yang gue suka adalah posisi bingkai kameranya. Ini nggak lingkaran, tapi lebih ke heksagonal. Segi 8 berarti. Terus ada 3 dibikin frameless. Ini bukan 3 kamera ya. Sebenarnya kamera utamanya cuma 1. Ini tuh kayak lensa tambahan, kamera depth aja sih. Dan ini LED flash. Terus kalau ngelihat di pinggir, emang ini kayak serba flat gitu. Tapi ini nggak kayak Red Magic ya, nggak ada kipas pendinginnya. Ada Type-C, ada SIM ejector, mikrofon, ada speaker utama. Di bagian sini, nah ini nih. Triggernya, ini triggernya, dan jenisnya kapasitif ya. Nggak kayak Poco F4 GT gitu yang cetak-ceteknya berasa, tapi ini mirip kayak ROG Phone sih. Mirip kayak Infinix GT 30 series, jadi kapasitif. Terus ini tombol powernya dibikin warna merah dan punya teksturnya gitu. Agak kasar, jadi lebih enak buat dipegang, dan tombol volume. Di sini nggak ada apa-apa, di sini mikrofon tambahan, dan earpiece-nya di bagian atas ini jadi speaker sekundernya. Jadi ini udah stereo nih. Oke, kita coba dulu kali ya, Bud. Casingnya nih yang clear case. Lu katanya punya cooler? Coba. Nah ini casingnya. Casingnya tuh tipis loh profilnya, jadi kayak nggak pakai case aja sih rasanya. Dan belakangnya jadi lebih keset. Terus ya ini clear case pada umumnya, dan ini sih yang menarik. Nih. Oke, ini cooler buat main game, kalian pasti ngeh lah ya, kita tempel cobain. Tuh. Langsung nempel. Jadi emang ini fungsinya buat cooler ya. Tapi yang jadi pertanyaan gua, kalau gua masukin ke gamepad, coba ya. Ini kalau masukin ke gamepad pakai casingnya bisa nggak ya? Ngetes aja sih. Bisa. Nggak bisa sih. Oh, nggak bisa dia, nggak nyolok banget. Oke. Kita coba lepas dulu. Nah, tuh langsung nyala kan. Dia kita buka, tuh langsung tadi ada logonya, peripheral control. Oke.
Dia jadi modelnya bener kayak Razer KCV2 sih. Tuh. Tapi ini jadi nggak bisa dong. Iya ya, jadi nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau ngelihat desainnya sih ya emang ini Nubia Neo 3 GT banget sih ya. Cuman paling warnanya aja yang putih bersih, terus dibikin teksturnya tuh matte. Terus ada detail-detail kecil gitu di sini. Kayak tulisannya kayak Win More Games nih di sini nih. Terus ada Neo GT, ada logo Nubianya juga di bagian bawah. Dan untuk ngatur LED-nya, kalian tinggal masuk ke bar notifikasi aja. Terus ke light strip. Ditekan aja nih. Nah, kita coba deh. Ini buat, jadi LED-nya tuh bakal nyala untuk beberapa skenario. Misalnya ketika kita main game, nyalain musik, ada notif, ada pesan masuk, terus ada telepon masuk, ketika ngecas, dan saat alarmnya nyala. Jadi ada beberapa model gitu. Jadi ya ini emang mirip banget sama Nubia Neo 3 GT. Terus di bagian layarnya, seperti yang gue bilang tadi di awal, jadi smartphone ini tuh panelnya udah OLED 6,8 inch dan udah ngedukung refresh rate 120 Hz. Jadi ada 4 pengaturan di display, ada auto, 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz. Kalian pilih aja yang 120 Hz karena aplikasi yang ngedukung otomatis dijalanin di refresh rate yang tinggi. Games pun ya begitu. Tapi kalau lagi idle biasanya langsung diturunin. Ini yang menarik. Smartphone ini karena AMOLED udah ngedukung juga in-display fingerprint. Nih, kita coba ya. Bikin pattern dulu, terus device unlock, fingerprint. Tuh. Jadi, ini lumayan responsif sih. Tuh, ketika ditempel, langsung ke daftar sensor sidik jari kita. Coba ya. Tuh. Jadi lumayan cepat. Dan smartphone ini udah pakai Unisoc T9100. Sebenarnya awal-awal tuh gue kayak skeptis gitu. Unisoc tuh biasanya di smartphone entry 1 juta ke bawah bahkan ya, yang lemotnya tuh minta ampun. Dan fabrikasinya tuh gede gitu, nggak secanggih sekarang. Tapi ternyata Unisoc T9100 ini udah nanometer, udah lumayan modern. Ya kalau andai ini chipsetnya 4G, berarti ini setaranya dengan G200 lah dari MediaTek. Tapi ini 5G, jadi lebih oke secara teknologi. Clock speed maksimalnya bahkan di 2,7 GHz, jadi udah lumayan oke lah untuk di kelasannya. RAM-nya 12 GB, terus bisa ditambah secara virtual sampai 12 GB juga, jadi total 424 GB. Storage-nya 256 GB. Nih. Oke, jadi ini udah gede untuk sebuah smartphone gaming kelas menengah. Baterainya 6000 mAh dan udah support fast charging 80 watt. Jadi ya ngecas udah pasti ngebut. Terus ada fitur-fitur khusus gaming, namanya tuh Game Space. Jadi kalau di swipe layar kiri ke tengah, ini langsung keluar shortcut buat Game Space-nya. Nah, di sini kalian bisa ngatur performance dari smartphone-nya. Kalian bisa ke Rise untuk ningkatin kinerjanya. 3 mode, Eco, Balance, dan Rise. Kalian bisa pilih Rise buat maksimalin performance-nya. Di sini buat ngatur notifikasinya bakal muncul atau enggak, kalian bisa pilih di sisi kanan. Terus di Game Space juga, kalian bisa pilih refresh rate-nya. Refresh rate default buat Free Fire tuh ya kalian bisa pilih dari 60, 90, atau 120. Pilih aja 120 biar lebih enak. Jadi di sini kalian bisa lihat informasi real time juga dari FPS-nya, seberapa kenceng kalian main game di smartphone ini, baterainya berapa, sesi main kalian berapa lama, kalian bisa recording juga di sini, optimize sistemnya, bahkan ngaktifin bypass charging juga. Ini di sisi kanan. Di sisi kiri lebih teknis lagi. Kalian bisa milih banyak fitur di sini, mulai dari makro, terus juga shooting game assistance kayak titik pointer di tengah buat ngebantu kalian ketika nembak di game FPS, bahkan sampai ningkatin grafis dari game yang kalian mainin. Jadi ada banyak filternya di sini, termasuk juga ngatur triggers di game space-nya juga. Tuh. Tapi satu sih yang jadi pertanyaan gue pas ketika gue pakai nyobain smartphone ini, seberapa kenceng sebenarnya performance dari Unisoc T9100 ini. Gue ngetes beberapa aplikasi dari Antutu, PCMark, sampai 3D Mark, akhirnya gue tahu nih konklusinya. Jadi di Antutu benchmark, skornya tuh ya 730 ribuan poin. Ini skor yang solid, tapi ya nggak sekenceng kompetitor lain yang bahkan bisa di atas 800 ribuan poin. Di PCMark juga skornya oke, 14 ribuan poin, dan nunjukin kalau performance smartphone ini tuh ya
ya sebenarnya andal banget buat multitasking gitu. Buat browsing, buat edit foto ringan misalnya. Ya HP ini udah mulus lah. Tapi, ada tapinya nih. Performance-nya bakalan keteteran ketika gua ajak main game berat. Misalnya kayak Delta Force. Karena gue main Delta Force, HP ini tuh cuma sanggup ngejalanin di grafis rendah aja, dan itu pun di bawah 30 FPS gitu. Ketika gue main game yang agak ringan kayak Free Fire, kinerja Nubia Neo 3 GT ini kayak dimaksimalin lagi, kayak dioptimalin lagi gitu sama sistemnya. Game tadi, Free Fire tuh bisa dimainin di 60 FPS, bahkan di grafis paling tinggi. Sebenarnya anomali di GPU ini juga kelihatan di 3D Mark ya, karena skornya cuma 2000-an poin aja, dan frame rate tertingginya tuh cuma 24 FPS. Jadi ya, nggak tinggi-tinggi amat. Dan baterai 6000 mAh dari smartphone ini jadi kelebihan utama lah ya dari Nubia Neo 3 GT, karena dari tes gua di PC Mark, smartphone ini dapetin screen on time sampai 10 jam 21 menit di kondisi WiFi nyala dan layarnya diaktifin 120 Hz. Jadi, Nubia Neo 3 GT Master Edition ini sebenarnya nawarin paket lengkap ya buat gamer, khususnya gamer yang budgetnya cekak, karena aksesorisnya tuh banyak. Khususnya nih, gamepad 2 dapet di dalam boxnya, terus ada casing 2 biji juga, ada magnetnya juga di belakang, dan secara spek juga smartphone ini sebenarnya ngasih lebih sih dari layar AMOLED 120 Hz, baterainya 6000 mAh, udah 80 watt juga, ada trigger kapasitif di bagian atasnya kalau kalian main game landscape. Tapi ya apa sih yang kalian harapin dari sebuah smartphone kelas menengah? Nggak ada yang sempurna, bahkan Flexi pun masih ada kekurangannya. Ya kekurangan salah satunya dari smartphone ini ya dapur pacunya. Unisoc T9100 ini rasanya kurang ngangkat gitu, kurang ngangkat konsep utama dari Nubia Neo 3 GT, yakni gaming. Menurut gua masih banyak chipset yang lebih mumpuni lagi dari MediaTek maupun Qualcomm di rentang harga segini, di rentang harga 2-3 jutaan. Jadi ya, menurut gua kinerja Unisoc T9100 ini ya nanggung aja sih kinerjanya. Kenceng enggak, lemot juga enggak, pas. Jadi ya buat kalian yang memang butuh device untuk main game berat, sebenarnya Nubia Neo 3 GT bisa kalian kesampingkan. Tapi ya buat main game casual, mainin game yang nggak berat-berat banget kayak Free Fire misalnya, atau Mobile Legends yang nggak butuh kinerja performance khususnya grafis yang tinggi, ya smartphone ini masih bisa ngangkat lah buat ngedukung aktivitas gaming kalian. So, itu aja sih hands-on, first impression, review dikit Nubia Neo 3 GT Master Edition yang barengan sama Free Fire ini. So, gitu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!